Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat donatur, kembali lagi bersama saya Kotur Nada di dialog kita ya, DSF Al-Falah. Tentunya akan membahas terkait lingkup lembaga filantropi. Dan kali ini akan membahas tentang menitis karir merajut berkah. Jadi ini akan mengulik terkait teman-teman generasi muda yang akan melanjutkan karir di lembaga filantropi. Dan saya tidak sendiri, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu manajer dari SDM YDSF Al-Falah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nanti akan perkenalan langsung dengan narasumber samping saya ini. Monggo, saya persilahkan Bapak untuk perkenalkan diri. Ya, saya Deviati Saputro. Saya diamanai di YDSF ini sebagai manajer sumber daya manusia. Insya Allah membawai karyawan di seluruh YDSF pusat maupun cabang. Sudah berapa lama Pak di jabatan ini? Kalau jabatannya baru ya? Baru 2 tahun maksudnya. Insya Allah. Ya. Kalau di YDSF-nya lama. Sebelumnya di divisi apa ataupun di Kalau dulu saya, jadi saya cerita dulu ya. Cerita dulu itu ketika masuk sini itu saya masih kuliah semester 5. Saya dulu di kuliah di Universitas Airlangga hukum semester 5, terus karena dulu memang secara kebutuhan kurang ya, akhirnya coba untuk bekerja. Salah satunya ikut relawan di YDSF itu tahun 2007 kalau nggak salah. 2007, terus kemudian saya dulu diamanai di Juram. Juram itu juru ambil cepat ya, juru ambil lah bahasanya. Jadi kalau ada donatur yang ingin mendonasikan kepada kita, itu biasanya kita, kalau dulu nggak ada, sekarang jarang, dulu itu transfer, biasanya diambil langsung, itu biasanya kita ambil. Jadi beliau-beliau ini telepon ke YDSF, terus kita ambil, kita janjian, kita ambil, kita berikan kwitansi. Dan sejak itu dari Juram saya diamani lagi di layanan donatur, tapi bentuknya staf. Kalau Juram itu saya keliling-keliling, kalau di staf saya di back office-nya. Itu sampai 2008. 2009 saya di marketing. Terus kemudian 2009-2010 cuma 3 bulan ya ngerangkap Jungut, karena pas waktu itu ada Jungut yang meninggal dunia karena penyakit kanker otak ya. Jadi kan kita sebagai layanan donatur waktu itu ya, kita coba menghandle selama 3 bulan. Habis itu saya dipindah di pendayagunaan yang sekarang mungkin penyaluran ya, di staf zakat. Habis itu staf zakat, pemberdayaan ekonomi, terus kemudian staf logistik dan aset, terus cabang Madiun, terus baru di sini, yaitu sejarah itu. Dititih dari semester 5 gitu ya, Ya. bukan lagi fresh graduate ini, masih belum lulus tapi udah terjun langsung menjadi relawannya DSF. Nah, itu adalah perjalanan karir ya Pak ya, tentunya. Ya, mulai kalau dari bisa disebut seperti itu. Benar. Nah, kalau Bapak sendiri kan tadi mulai dari semester 5. Nah, bagi kami tentunya saya sendiri nih, fresh graduate yang baru lulus tahun kemarin, idealnya atau kemampuan yang harus dimiliki gitu Pak. Kalau jenengan tadi kan ada kemauan karena memang ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Nah, kalau saran dari jenengan, kemampuan apa yang harus kami miliki untuk bisa meniti karir seperti itu? Sebenarnya kalau kita ngomong dulu dengan sekarang itu zamannya berbeda. Kalau dulu kita nggak ada, mungkin waktu dulu saya itu Instagram nggak enak gitu ya. Jadi akhirnya kan kita teknologinya kita itu ya harus tatap muka lah, bahasanya apa ya, face to face, untuk kemudian kita, kalau sekarang kan karena perkembangan zaman itu kan juga berbeda ya. Kalau dulu kita memang dengan semangat, tidak putus asa ya, apa caranya kita mencapai target apa yang kita ingin. Kalau saya target dulu lulus kuliah dengan berusaha untuk lulus gitu ya, artinya gak DO. Kalau dulu sih 14 semester, kalau sekarang 10 semester ya. Nah dulu, kalau sekarang itu zamannya berbeda. Di sekarang, kalau mungkin teman-teman yang baru masih
fresh graduated yang kemudian pengennya pengen target tinggi mungkin ya. Aku pengen ini pengen gitu ya. Tapi kenyataannya itu dalam prakteknya itu tidak bisa kita seperti itu. Artinya gini, kalau teman-teman itu pengen lulus itu nggak mesti sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Bekerja itu loh ya maksudnya. Karena bekerja itu sebenarnya kita butuh skill, butuh pengalaman, butuh juga kemudian kemauan. Kalau kita tidak punya itu ya susah. Saya beberapa kali tes interview ke teman-temannya baru lulus. Rata-rata mereka tuh minta gajinya itu antara 3 sampai 4. Padahal kita sendiri, mohon maaf ya, di YDSF itu untuk mencapai taraf itu belum bisa dalam 1-2 tahun. Itu bisa 5 tahun lebih lah seperti itu. Artinya kalau kita menggaji teman-teman yang baru lulus dengan segitu itu sangat tidak mungkin. Dan kita juga keistimewaan atau kelebihan mereka kan juga belum tahu juga. Makanya kalau teman-teman yang pengen kemudian pengen bekerja dimanapun ya, itu gaji berapapun selama itu kemudian kita bisa tercukupi, ambil saja. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ambil pengalamannya. Jadi kita tidak bisa memilih pekerjaan aku njaluk sing ngene njaluk nggak mungkin kita. Pasti pekerjaan itu dimulai dari yang nggak enak dulu. Dari yang nggak enak nanti kita kemudian kita paham, ternyata pekerjaannya seperti ini. Baru kemudian ketika kita 1, 2 tahun, 3 tahun kita kemudian di situ dan kita sudah cukup pengalaman kita, ya bisa jadi mungkin kita bekerja di tempat lain ya. Kalau di lembaga seperti kita, yayasan seperti kita, memang faktor keikhlasan itu memang memang harus diutamakan. Iya, jadi karena kita sendiri pun juga menolong lembaga filantropi yang berusaha menggalang dana untuk menolong orang lain juga ya. Artinya ya kita berusaha kemudian teman-teman itu juga berusaha mengikuti alurnya kita. Jadi maka ke teman-teman ketika kemudian masuk di kita gembleng dulu. Kita nggak pengen nggak enak, ya, tapi kita pengennya teman-teman punya skill dulu, punya pengalaman yang nantinya secara visi dan misinya nanti sesuai dengan keinginan kita, keinginan lembaga. Itu ada standarisasi nggak Pak dari lembaga sendiri untuk karyawan baru atau? Kalau standarisasi kita itu tergantung dari keadaan, tergantung dari kebutuhan. Kalau memang di bidang atau di staf itu membutuhkan S1 ya mungkin semuanya kualifikasinya S1. Tapi semuanya itu jarang kita membutuhkan itu kualifikasinya harus S1 ini jarang. Itu biasanya semua jurusan. Tinggal nanti dari interview tesnya itu layak tidaknya untuk kita terima, itu saja sih. Tapi yang jelas kalau di kita itu faktor keorganisasian itu yang kemudian kita utamakan. Karena orang yang kemudian bisa berorganisasi itu bisa mengelola sebenarnya. Karena sebenarnya pekerjaan kita itu sebenarnya adalah pekerjaan yang mengelola, memanage gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum lulus, harapannya dia bisa ikut organisasi ke depannya. Mungkin itu. Ya. Sosok ayah yang ideal adalah yang menjalankan perannya secara utuh demi membangun keluarga kokoh, bukan semata mencari dan memberikan rezeki yang halal dan baik untuk menafkahi keluarga, melainkan juga memastikan pendidikan tauhid bagi istri dan anak-anaknya. Baca selengkapnya di Majalah Al-Falah edisi November 2022. Majalah Al-Falah, inspirasi keluarga peduli. Kembali lagi di dialog kita, diskusi berlogika. Kita lanjut pembahasan yang sangat seru ya. Tentunya tadi di part 1 kita membahas terkait narasumber kita yang awalnya menempuh karir di YDSF mulai dari semester 5 dan nanti gimana kelanjutannya kita sebagai fresh graduate yang aktif organisasi maupun yang masih belum mengenyam di organisasi.
gimana nanti kita tanya-tanya tips dan trik bisa berkarir khususnya di lembaga filantropi. Nah, kita sambung lagi dengan narasumber kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sudah makan siang nih? Sudah warak. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah siap ngasih tips dan trik ini kepada teman-teman ya pastinya. Insya Allah. Tadi ini Pak, pembahasan terakhir kita di organisasi. Jadi kita tentunya dimanapun, di masyarakat pun kita perlu sosial gitu ya Pak. Pentingnya organisasi. Kira-kira di jenjang karir, di pekerjaan itu perlu nggak Pak untuk proses itu kita lalui? Ya, sebenarnya untuk ketika kita masuk dimanapun ya, di dunia kerja maupun di dunia organisasi maupun di dunia lembaga, apapun itu lembaganya, kita harus siap beradaptasi ya. Artinya beradaptasi itu terhadap lingkungan yang kita masuki. Mungkin di waktu pertama kita mungkin masih awam terkait dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang mau kita diskusikan misalnya ke teman-teman baru kita. Tapi bagi teman-teman yang dia itu masuknya itu adalah awal ketika di dunia kerja, itu mau tidak mau harus dilakukan. Terlepas kemudian apakah sesuai, maksudnya sesuai gini ya, mungkin ada beberapa kita berinteraksi itu mungkin gak cocok mungkin ya, tapi kita berusaha untuk kemudian berinteraksi dengan mereka itu ya fungsinya adalah kita membaur kepada mereka, membaur kepada teman-teman kita yang baru, karena kita juga masih baru di bidang itu. Jadi mau tidak mau ya memang harus dilakukan. Terlepas nanti prosesnya nanti kemudian itu ada penyaringan yang mungkin ini cocok dengan saya atau tidak cocok dengan saya, tapi kalau di dunia kerja cocok tidak cocok ya harus dicocokkan. Nah, karena itu di dunia kerja pasti kita akan berinteraksi dengan banyak orang dan banyak karakter. Dan banyak karakter juga bisa jadi gak sesuai dengan karakter yang kita inginkan, tapi kita mau tidak mau harus melakukan itu gitu. Oke, jadi ini bukan hanya untuk fresh graduate, tapi untuk teman-teman yang baru semester di bawah ya, mungkin itu bisa dipelajari sebelum ke karir, belajar dulu di organisasi untuk bisa beradaptasi gitu ya Pak ya, bisa beradaptasi. Nah, kalau dari Bapak sendiri selaku manajer SDM nih, untuk mengukur dari kriteria atau standar lembaga dari teman-teman, mungkin ada yang sudah organisasi, ada yang belum. Nah, itu untuk mengukur bisa layak untuk bisa bergabung gitu Pak, bergabung di DSF. Jadi sebenarnya faktornya banyak sebenarnya, cuma memang kita itu ketika menyeleksi itu kita memang kalau kita standar, mungkin standarnya mungkin masih standar biasa ya, tapi paling enggak ketika biasanya kalau kita memberikan case, jadi permasalahan kira-kira orang-orang yang kemudian masuk di kita itu bisa nggak menyelesaikan masalah ini. Jadi sebenarnya kenapa kemudian case itu perlu, karena mungkin di dalam hidupnya mungkin banyak masalah atau tidak banyak masalah. Lah kita pengen tahu dia itu ketika ada masalah di dunia kerja yang baru dia masuk itu seperti apa sih langkah-langkahnya, seperti apa sih solusinya. Itu sebenarnya itu. Makanya kemudian kita kalau ngomong organisasi dan organisasi itu sebenarnya ya nek ngomong penting ya penting, nek gak penting juga penting. Karena orang itu bisa menjadi dewasa ketika dia banyak permasalahan sebenarnya. Karena nek wong gak bermasalah, biasanya orang itu lemeng-lemeng aja. Tapi kalau sudah banyak masalah dan dia bisa mengatasi masalah itu, sebenarnya itu dia bisa menjadi dewasa. Lah, kita pengennya ketika kita ingin menyeleksi atau teman-teman yang ingin bergabung di sini itu kita beri permasalahan-permasalahan yang kira-kira nantinya dia bisa memberikan solusi cepat nggak sih? Solusi cepat dan kemudian masuk akal. Ya kalau kemudian masuk akal, ya bisa kita terima sih sebenarnya. Makanya kita tidak melihat latar belakangnya dia atau seperti apa. Selama kemudian dia bisa kemudian kita jadi bahasanya gini, orang yang masuk ini kan masih awam, masih muda misalnya. Kita poles dulu nih dia. Dengan apa? Dengan banyak, mungkin bisa jadi banyak tugas, mungkin penugasan,
mungkin kepanitiaan, mungkin event. Itu nanti untuk menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya siap diberikan tugas. Jadi untuk melihat skillnya dia, kemampuannya dia untuk memunculkan itu dengan seperti itu kita. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu untuk bisa mengukur standar dari teman-teman yang ingin gabung ya, tapi tidak memungkinkan untuk semua pekerjaan gitu ya Pak ya, tidak di YDSF saja, tetapi semua itu harus dipersiapkan dari situ kemampuan. Nah ini mungkin dari Bapak selaku narasumber nih, untuk tantangan dari fresh graduate yang harus disiapkan itu tadi, selain kesiapan mental ataupun kesiapan dari leadershipnya gitu Pak. Kalau ngomong terkait dengan kesiapan mereka untuk bekerja ya, sebenarnya harus siap ya sebenarnya maksudnya siap begini, kadang kita bisa jadi pekerjaan yang nanti diberikan kepada kita itu memang kita nggak pernah melakukan, bahkan mungkin baru. Jadi sing maunya aku mungkin jurus aku kimia, lebune nanti lebune ning SDM, nanti BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, itu sudah berbeda itu. Tapi suka tidak suka harus dilakukan, dan itu harus cepat dalam arti cepat untuk belajar. Nah, cepat belajar itu tantangan. Jadi tantangan untuk kita kemudian gimana cara kita mengambil langkah, mengambil posisi, kemudian ini bisa kita kita atasi lah gitu. Jadi mau tidak mau ya harus dilakukan. Jadi bahasanya saya itu kalau dulu di pencak silat itu tatak itu wani tok. Mbah piye carane wani wis ngono. Gitu. Tetap ingin ada keinginan soalnya itu Pak pasti. Kalau nggak ada keinginan harus ada keinginan, kemauan dan keberanian menurut saya. Kalau nggak berani mengambil resiko, ya jangan jadi manusia. Kalau nanti kita dilahirkan menjadi manusia itu sudah beresiko menurut saya. Karena kita sebenarnya ketika dilahirkan berarti nanti masalah itu akan datang terus-menerus kepada kita. Ya kita kemauan dan keberanian untuk mengambil resiko, ya apa caranya mengatasi kita di dunia ini gitu. Makanya pekerjaan itu saya istilahkan seperti itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada tahun 2020 hingga 2022, Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah merealisasikan bantuan untuk 232 masjid serta musola dengan total senilai 4,14 miliar rupiah. Sahabat, mari raih pahala jariah dengan berpartisipasi melalui program Bantu Bangun Masjid bersama YDSF. Tapi kadang ini ya Pak, melihat saya sendiri merasakan, kadang ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dari mahasiswa ataupun yang setelah lulus ini susah untuk masuk dalam dunia kerja gitu Pak. Kalau dari pandangan Bapak manajer sendiri ya selaku SDM, kira-kira hal apa sih kok menjadi hal susah gitu yang kami alami ketika masuk di dunia kerja? Sebenarnya orang itu kan macam-macam ya, bisa jadi keilmuannya juga macam-macam juga. Cuma yang perlu disadari bagi teman-teman itu adalah kemauan sih sebenarnya. Jadi kemauan untuk belajar. Jadi kalau kita ngomong kemauan untuk belajar, artinya kita ngomong bisa nggak bisa sebenarnya sama. Kemauan untuk belajar itu adalah jadi mungkin kita dulu di kampus itu kita menjadi nomor satu ya, apapun itu, mau penilainya, buku organisasian, tapi ketika kemudian menghadapi dunia kerja yang saat ini dimasuki, belum tentu tidak sesuai dengan apa yang di kampus dulu. Lah, kemauan untuk kemudian belajar itu penting. Karena apa? Karena kita sebenarnya
walaupun di sini, jadi di sini itu tidak membedakan antara dia itu tingkat pendidikannya, tapi selama dia pengalamannya punya, kita harus belajar. Jadi yang perlu untuk ditimba ilmunya adalah pengalaman dari mereka, diserap dulu. Kalau memang nanti 1, 2, 3 kali memang gak iso, mungkin kita perlu introspeksi diri, kira-kira kenapa kok saya tidak bisa menyerap ini. Karena perlu itu introspeksi diri itu, kenapa ya gak iso, kenapa ya, tanya dulu kepada teman-teman sekitarnya, kira-kira kenapa kemudian saya nggak bisa. Kalau memang mentok, ya memang mungkin kita tidak mungkin apa ya bahasanya apa ya, mungkin bukan dari, jadi tingkat penerimaan diri kita itu perlu kita coba kembali lagi gitu ya. Jadi kadang di sini gini, banyak pelatihan-pelatihan yang kita ikutkan kepada teman-teman, tapi hasilnya mentok-mentok aja. Iya, nggak ada. Berarti memang itu cukup. Kita ini cukup, maksudnya gini, cukup itu ya cukup. Dia gak akan bisa di-upgrade. Ya, kalau nggak bisa di-upgrade, kira-kira yang bisa kemudian dia maksimalkan di bidang apa? Di bidang apa memang harus kita penting. Ya kita paham lah, teman-teman ketika kemudian dimentok ya, mentok kemudian gak iso gitu kan. Ya mungkin cara yang berbeda, mencari cara yang berbeda. Ya bisa jadi mungkin alih profesi ya gak apa-apa. Atau mungkin di bidang yang lain. Ya itu nggak masalah kalau di kita. Berarti tidak harus monoton dari pengalaman, harus pengalaman yang ada itu ditingkatkan, kemudian perkembangan lain itu juga perlu dipelajari. Ya kadang memang dalam prosesnya itu kita pengennya itu kita iki ya profesinya, hobinya, bukan profesi ya, saya senangnya ini terus ini, iya, tapi dalam prosesnya ternyata kita tidak bisa di posisi itu, maka nggak masalah ketika kemudian dia banting profesi, bahasa ya, banting pengalaman, karena sudah dapat dia pengalaman ini, tapi tidak ada maksimal. Oh, mungkin aku di mana ya bisa tak maksimalkan? Itu nggak apa-apa. Nanti dirinya yang mencari sendiri. Itu kalau kita seperti itu sih. Benar-benar. Karena kita nggak tahu rezekinya kita di mana juga ya, Pak ya. Mungkin itu pembelajaran kedepannya. Oh, ternyata tidak di sini tempat terbaik gitu ya. Tapi ketika kemudian kita diberi amanah di posisi itu, maka kita harus memaksimalkan itu semaksimal mungkin. Kalau mentok nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah maksimal gitu loh. Betul, ada usaha yang kemudian kita lakukan, ada kemauan yang kita mau lakukan gitu. Nah, dari sini banyak tadi ya, ada kemauan, ada doa dan usaha gitu tentunya. Tapi mungkin ada tips dan trik nih Pak untuk job seeker atau untuk kami yang lagi fresh-freshnya lulus gitu Pak, untuk bisa berjodoh di pekerjaan, entah itu pekerjaan di lain atau yang paling khusus di lembaga filantropi gitu Pak, atau lembaga Lasnas begini Pak. Kalau tips dan trik itu ya agak susah sih kalau di lembaga seperti filantropi kita, seperti lembaga Lasnas ya. Jadi kita ini kan memulai kan dari nol ya, dan kita nggak tahu sekarang. Kalau dulu saya masuk di sini tuh saya tidak ngomong rupiah, saya tidak ngomong nominal, saya jalani. Kemudian keberkahan itu datang, ya alhamdulillah. Kalau dulu kita ngomong gaji dan salary itu nggak cukup, kalau kita makan itu nggak cukup, benar nggak cukup. Tapi dulu senior saya yang mungkin sudah tidak ada di sini, itu beliaunya mesti salah satu yang kemudian diberikan kepada tipsnya adalah yang pertama keikhlasan. Kalau kita ngomong di lembaga filantropi ya, pertama keikhlasan untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kalau di lembaga filantropi kita itu, karena kita itu lembaga umat, maka dakwah itu ditonjolkan. Dakwah itu apa? Dakwah itu adalah ketika, salah satu ya mungkin ya, ketika kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini mustahik, itu sebenarnya dakwah bagi saya. Artinya kita memberikan sesuatu yang kemudian oleh mereka dimanfaatkan dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang terbantukan. Itu bagi saya itu kesenangan. Jadi yang ketiga ya tadi itu dijalani dengan senang, happy,
Walaupun mungkin ya teman-teman akan dihadapkan kepada pertama teman-teman yang kemudian tidak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, ekspektasinya, harapannya. Kedua, mungkin pas waktu itu ternyata jenengan ini dijadikan staf yang sebenarnya manajernya mungkin gak cocok dengan sampean-sampean ini, tapi itu dengan dijalankan dengan senang, dengan happy, insya Allah hasilnya akan maksimal. Jadi ojo ngerundel dhisik. Kalau kita ngerundel dhisik pasti hasilnya elek. Itu bagaimana kita bisa memilah betul dalam lingkup, terlepas apapun keadaannya ya. Kalau ngomong keadaan itu pengennya ideal, tapi kalau kita pengennya ideal juga kerja nggo. Benar. Tentu ini sangat banyak ya pengalaman dari Bapak dulu dijajaki dari semester 5 hingga sekarang. Ternyata di dunia kerja itu tidak semudah ekspektasi yang kita bayangkan dari realita yang ada gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sudah berusaha dari kemarin hingga sekarang di dunia kerja, tidak ada kata terlambat jika kita masih mau mencoba. Jadi keikhlasan dan orientasi dari pekerjaan itu yang kita utamakan adalah memberikan yang terbaik untuk hal yang kita kerjakan. Mungkin dari bahasan kita di episode membahas tentang merintis karir, merajut berkah, semoga selalu kita diberikan keberkahan di setiap langkah. Mungkin itu saja Pak, saya terima kasih kepada Pak Diblio selaku manajer SDM yang sudah sharing terkait pengalaman juga tips untuk bagaimana lingkup kerja gitu ya Pak ya, lingkup kerja yang akan kita jajaki di dunia lembaga filantropi. Tentu sangat bermanfaat sekali, dan juga terima kasih Pak Divya sudah memberikan waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman fresh graduate ataupun yang teman-teman masih berjuang di perkuliahan. Tetap semangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim bersama saya Kotrunada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.